Sekali lagi, hari itu tidak ada jadwal pemeriksaan terhadap Kusnadi oleh KPK. Tidak ada OTT terhadap Kusnadi. Dia bukan saksi dan bukan tersangka. Namun oleh penyidik KPK, AKBP Rosa ini, Kusnadi diinterogasi selama 3 jam. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Saya akan menceritakan seseorang yang bernama Kusnadi. Ini ya fotonya. Ini fotonya dari media kumparan.com, di mana saya juga membaca cerita yang cukup detail ya tentang apa yang terjadi pada Mas Kusnadi ini. Kusnadi ini sama seperti kita-kita di sini ya, warga masyarakat yang sedang bekerja. Dia bekerja sebagai staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebagai staf, sudah tugasnya untuk mengikuti arahan atasannya ya. Seperti kita ketahui bersama, Hasto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Kusnadi ini menemani Hasto ke gedung KPK pada hari Senin tanggal 10 Juni lalu. Jadi yang diperiksa pada tanggal 10 Juni itu adalah Hasto. Nah, Kusnadi ini hanya menemani dan menunggu pemeriksaan Hasto. Ketika sedang menunggu atasannya itulah terjadi sesuatu hal yang tidak benar, yang semena-mena, yang tidak manusiawi. Ini saya dapat cerita detailnya dari kumparan.com ya. Kusnadi ini lagi asyik merokok di depan lobi gedung KPK. Namanya juga lagi menunggu ya, nggak bisa kemana-mana. Takutnya kan pas kemana gitu, pemeriksaan sudah selesai, nggak bisa dipastikan berapa lama pemeriksaan itu kan. Lagi asyik ngerokok gitu ya. Dia dihampiri seorang laki-laki pakai baju putih, masker putih, dan topi hitam. Mas Kusnadi ini pasti mikirnya ini orang kayaknya karyawan KPK. Soalnya nggak sembarangan juga orang keluar masuk di gedung KPK itu kan. Orang ini kemudian bilang ke Kusnadi kalau dia dipanggil oleh Hasto. Katanya buat minta HP-nya. Kusnadi pun langsung mengikuti orang itu masuk ke gedung KPK. Karena mikirnya kan pasti penting banget, harus cepat-cepat. Kusnadi nggak sempat lagi ngomong sama pengacara Hasto. Waktu itu ada 2 pengacara Hasto yang lagi menggelar konferensi pers. Kemudian Kusnadi naik ke lantai 2 gedung KPK pakai tangga, diantar orang lain yang berbaju hitam dan pakai masker hitam. Orang berbeda ya. Sedangkan orang yang tadi menghampiri Kusnadi yang pertama, yang pakai baju putih dan masker putih, dia naik ke lantai 2 pakai lift. Sampai di lantai 2 mereka ketemu. Orang yang pakai baju putih, masker putih, lalu memperkenalkan dirinya ke Kusnadi. Dia ini AKBP Rosa Purbo Bekti, seorang penyidik KPK. Sebelum memanggil Kusnadi, Rosa ini sudah sempat memeriksa Hasto dan nanya HP-nya Hasto. Kata Hasto, HP itu ada di ajudannya. Tapi ini dalam kondisi Hasto belum ada komunikasi dengan Kusnadi ya, maupun dengan pengacaranya. Kembali lagi kita ke Kusnadi. Sampai di lantai 2, Kusnadi ini disuruh masuk ke sebuah ruangan dan diminta menyerahkan HP. Ini tanpa ada Hasto di sana ya. Kusnadi pun mengeluarkan HP Oppo, tapi AKBP Rosa ini bilang nggak percaya. Masa HP sekjennya itu gitu. Kusnadi sempat menolak sampai akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. HP Hasto pun dikeluarkan dari ransel hitamnya, itu HP iPhone ya. Saya kira penolakan Kusnadi ini wajar ya. Saya pun kalau jadi Kusnadi juga pasti menolak menyerahkan HP atasan saya. Tanpa ada atasan saya di situ. Tanpa ada pengacara atasan saya di situ. Bahkan tanpa ada surat atau not tertulis yang ada pesan dan tanda tangan atau paraf atasan saya. Sebagai bukti bahwa dia memang minta HP-nya diserahkan ke penyidik KPK. Wajar kan kalau Kusnadi itu menolak. Gak cuma HP loh. Kusnadi kemudian digeledah. Kusnadi ini siapa sih? Waktu tanggal 10 Juni itu, dia ke KPK hanya untuk menemani atasannya. Dia bukan saksi, bukan pula tersangka. Kena OTT juga enggak kan? Bahkan tidak didampingi oleh pengacara. Dasar hukumnya itu apa? Kok bisa menggeledah tas orang? Apakah sebagai penyidik KPK itu bisa tiba-tiba saja menggeledah tas saya atau tasnya teman-teman? Padahal kita tidak dalam kondisi tertangkap OTT atau tersangka atau sebagai saksi gitu. Dipanggil KPK juga enggak kan? Kasihan loh Mas Kusnadi ini ya. Sendirian dia menghadapi penyidik KPK tanpa komunikasi dengan atasannya maupun pengacaranya. Bayangkan itu terjadi pada teman-teman ataupun keluarga atau kerabat kita ya. Oke, kita lanjut. Tas Kusnadi kemudian digeledah.
Saat tasnya digeledah, Kusnadi itu disuruh menunggu di luar ruangan. Wah, ini juga gimana ini? Kenapa nggak digeledah langsung di depan orangnya? Selesai digeledah, si penyidik Rosa ini menemukan buku catatan Hasto, kartu ATM, buku rekening, dan uang sekitar 100 juta rupiah. Sementara itu di luar ruangan, Kusnadi akhirnya ketemu dengan atasannya, Hasto. Kusnadi lalu melaporkan soal penggeledahan itu. Hasto kemudian protes ke penyidik Rosa ini. Hasto disebut berang karena Kusnadi tidak masuk daftar saksi yang dipanggil dan tidak didampingi pengacara. Hasto meminta ya Kusnadi dilepas dan tidak dilakukan penyitaan. Tapi si penyidik ini tetap mau menyita seluruh isi tas termasuk uang tunai. Kusnadi menolak penyitaan uang tunai itu karena memang gak ada kaitannya dengan kasus yang menyebabkan Hasto dipanggil ke KPK soal Harun Masiku. Uang itu dibawa untuk membayar biaya tiket para kader PDIP ke Flores karena ada kegiatan di sana. Mungkin untuk uang memang nantinya sulit ya untuk dikaitkan kemana-mana karena nggak ada buktinya. Beda dengan HP, buku catatan, ATM, dan buku rekening. Uang tunai kan nggak ada data yang melekat ya di sana. Akhirnya uang itu nggak jadi disita. Setelah menjalani pemeriksaan, Hasto menyatakan keberatannya atas penyitaan HP itu. Nah, setelah itu apakah Kusnadi kemudian dilepaskan? Ternyata enggak. Kusnadi malah lanjut lagi dimintai keterangan. Sekali lagi, hari itu tidak ada jadwal pemeriksaan terhadap Kusnadi oleh KPK. Tidak ada OTT terhadap Kusnadi. Dia bukan saksi dan bukan tersangka. Namun oleh penyidik KPK AKBP Rosa ini, Kusnadi diinterogasi selama 3 jam. Bayangkan teman-teman ya, statusnya itu nggak jelas. Lalu diinterogasi selama 3 jam. 3 jam loh. Kita datang ke KPK karena kita punya tugas menemani atasan kita. Nggak ada pengacara, nggak ada hujan, nggak ada angin. Kita malah diinterogasi selama 3 jam. Oleh sebab itu, wajar jika pengacara menyebut bahwa apa yang terjadi pada Mas Kusnadi ini merupakan tindakan perampasan kemerdekaan dan barang secara melawan hukum. Bahkan ketika awal mau digeledah, Kusnadi bercerita ya bahwa dirinya sudah dibentak-bentak oleh penyidik AKBP Rosa ini. Rosa ini menakut-nakuti Kusnadi dengan ajaran agama. Rosa itu bilang gini, kamu Islam kan? Kamu berbohong dosa ya? Lalu Rosa juga ngomong, ingatlah neraka katanya pada Kusnadi. Selama 3 jam interogasi, Kusnadi juga menceritakan dirinya dibentak-bentak lagi oleh penyidik KPK Rosa. Disuruh diam saja. Kusnadi yang merasa sebagai orang biasa pun jadi merasa takut. Loh ini penyidik KPK maunya apa ya? Interogasi kan tanya jawab. Kok yang ditanya malah disuruh diam? 3 jam loh interogasinya. Apaan sih ini? Terus terang ya, membaca cerita Kusnadi ini bikin hati saya tuh panas. Tensi saya naik ini kayaknya. Saya bayangkan ya kalau ada kerabat atau keluarga saya yang diperlakukan seperti itu. Gimana perasaan kita ya? Ya kesel, ya geram, takut juga kan? Ini penyidik KPK, kok nggak manusiawi ya? Tahu nggak? Gara-gara penyitaan HP, buku rekening, dan kartu ATM itu, Kusnadi ini kesulitan dalam menafkahi keluarganya. Mas Kusnadi ini aslinya dari Brebes, Jawa Tengah. Saya nggak sempat mencari tahu tentang posisi Mas Kusnadi ini dalam keluarga ya. Apakah di Brebes itu ada orang tuanya, atau adik kakaknya, atau ada istri dan anak-anaknya. Ini saya belum tahu. Siapapun keluarganya Mas Kusnadi yang berada di Brebes, mestinya mereka sangat mengharapkan kiriman nafkah dari Jakarta. Nah, terus gimana caranya? HP nggak ada, ATM nggak ada, buku rekening juga nggak ada. Penyidik KPK ini gimana sih? Kusnadi ini bukan seorang pejabat. Kusnadi bukan kayak mantan menteri si SYL yang lagi di sidang perkara korupsi itu. Kusnadi juga bukan seorang pengusaha kaya. Dia ini adalah pekerja biasa, seorang staf, kayak kita-kita ini. Kenapa diperlakukan nggak manusiawi? Kenapa hak asasinya itu dilanggar, dirampas? Bahkan keluarganya di Brebes sana itu juga kena dampak buruknya. Makanya sampai para netizen di media sosial itu sempat bikin tagar, Rosa rusak KPK. Karena ulah oknum penyidik ini memang merusak nama KPK, merampas barang-barang pribadi seperti HP, kartu ATM, buku rekening milik Kusnadi.
Sementara HP dan buku catatan Hasto itu kan juga disita. Hubungannya apa coba sama Harun Masiku? Katanya di dalam HP itu ada komunikasi soal Harun Masiku. Memangnya Hasto atau kader PDIP lain ataupun kita ya nggak boleh menyebut nama Harun Masiku. Misal di dalam chat WA, ngomong-ngomong biasa gitu nggak boleh menyebut nama Harun Masiku. Misalnya menyebut fakta bahwa Harun Masiku ini dulunya bergabung di Partai Demokrat dari tahun 2009, lalu pindah ke PDIP baru tahun 2019, dan kena kasus korupsi di tahun 2020. Ini fakta loh. Masa nggak boleh diomongin di dalam HP oleh siapapun di dalam PDIP? Ayo para kader dan politisi PDIP ya, rame-rame aja bahas Harun Masiku lewat HP. Lalu serahkan HP-nya ke penyidik KPK ya, biar sekalian disita semua. Ribuan, bahkan bisa sampai jutaan HP disita. Biar puas kan sekalian. Terus buku catatan Hasto itu kan isinya strategi PDIP dan pesan-pesan Ibu Megawati ya, buku kegiatan untuk tahun 2024 dan ke depannya. Emang ada gitu hubungannya dengan kasus tahun 2020? Ini ngawur banget ya. Logikanya itu di mana? Nggak masuk akal sama sekali. Tindakan penyidik KPK ini benar-benar sudah offset, sudah merusak marwah KPK. Oleh sebab itu, kita kembali ke Mas Kusnadi yang jadi penderita gara-gara ulah AKBP Rosa. Kusnadi dan pengacaranya kemudian melaporkan penyidik KPK Rosa ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Kita menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ini kata tim pengacara Hasto ya. Tetapi kami keberatan terhadap cara-cara yang melanggar hukum. Nah, benar itu. Orang yang bekerja untuk menegakkan hukum kok malah memakai cara yang melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, hak asasi orang lain. Makanya kemudian Kusnadi juga mengadukan perlakuan buruk oknum penyidik KPK itu ke Komnas HAM. Satu permintaan dari Kusnadi bahwa dia minta bahwa Komnas HAM bisa memanggil Kapolri untuk didengar penjelasannya. Mengapa praktek penyidikan di KPK ini sekarang sangat merosot kualitasnya? Ini karena penyidik KPK itu kan memang anggota Polri, anggota kepolisian yang ditugaskan di KPK. Harusnya penyidik ini bertindak sesuai dengan slogan Polri dong, presisi. Apa itu? Singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Salah satunya dengan melaksanakan tugas secara humanis. Bagus kan slogan Polri ini? Bagus dong, kita mendukung. Tapi kok perilaku penyidik KPK AKBP Rosa kayak gitu? Malah tidak mencerminkan presisi, tidak juga mencerminkan marwah KPK. Bukan hanya pihak Kusnadi dan Hasto yang melaporkan penyidik KPK Rosa ke Dewas KPK. Ada elemen masyarakat lain, sebuah kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Peduli Hukum, AGPH. Mereka juga melaporkan AKBP Rosa ke Dewas KPK atas pelanggaran prosedur dan kode etik. Kemudian, pihak Kusnadi sendiri akan mengadukan penyidik KPK Rosa ke DPR RI Komisi 3 yang merupakan mitra kerja KPK. Dan selanjutnya, juga Kusnadi akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kenapa sampai ke LPSK? Karena Kusnadi mengalami intimidasi hingga trauma dan diperiksa tanpa didampingi pengacara. Perlakuan yang didapatkan Mas Kusnadi ini ya dari oknum penyidik KPK Rosa ini memang sangat buruk. Iya, kita tahu bahwa penyidik KPK itu sedang bekerja. Namun tugas pokok dan fungsi seorang penyidik KPK kan mestinya dibatasi dengan visi, aturan, prosedur yang diadakan agar tidak sampai melanggar hukum. Gak bisa dilakukan dengan sikap yang arogan, sewenang-wenang, dan semena-mena. Gak boleh kayak gitu. Itu merusak nama KPK sendiri. Harusnya KPK justru lebih paham ketimbang kita-kita orang biasa ini. Saya harap Mas Kusnadi mendapatkan keadilan sehingga nggak trauma lagi ya. Saya harap KPK juga mengembalikan barang-barang pribadi Kusnadi dan Hasto. Terlebih HP, kartu ATM, dan buku rekening Kusnadi itu kan sangat berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarganya di Brebes, Jawa Tengah. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah Kura-Kura.